Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, bersyukurlah pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Hamka SE MSI, salah satu dosen pada program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Kebudayaan dan Ilmu Pendidikan pada Universitas Muhammadiyah Bone. Saya selaku dosen peserta Sardo Semar akan menyampaikan dan menjelaskan terkait dengan tanggung jawab saya selaku dosen terkait dengan pengabdi Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada penelitian. Ada 3 judul penelitian yang saya akan sampaikan dan jelaskan terkait dengan judul penelitian saya. Yang pertama, judul penelitian saya adalah pengaruh performance audit terhadap peningkatan kinerja pegawai pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Selayar, Jurnal Nasional Penerbit Penyelenggara Silabi Education, volume 4, nomor 4 non OJS, bisa dicek di portofolio Sardos. Pada penelitian ini bertujuan untuk membantu manajer publik dalam hal ini kepala daerah untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menciptakan reward and punishment system. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud. 3 maksud tersebut yaitu yang pertama adalah pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kemudian yang kedua adalah ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Sejalan dengan hal tersebut, performance audit hadir untuk membantu pemerintah dalam hal pengukuran kinerja yang sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pusat pertanggungjawaban berperan untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja. Dimilikinya sistem pengukuran kinerja yang handal atau reliable merupakan salah satu faktor kunci suksesnya organisasi, sehingga pemerintah daerah dapat mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, bertanggung jawab dalam rangka
pemberdayaan masyarakat. Kemudian judul penelitian kami atau maksud saya adalah penerapan model pembelajaran talking stick terhadap peningkatan hasil pelajaran mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi dalam kurung pik siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Sibulu-E Kabupaten Bone yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2020 LPPM STKIP Muhammadiyah Bone. Studi ini adalah penelitian tindakan kelas yang berfokus pada peningkatan pembelajaran, hasil dan informasi dan komunikasi teknologi siswa di kelas 8 SMP Negeri 3 Sibulu-E Kabupaten Bone dengan menerapkan model belajar tipe talking stick. Mata pelajaran penelitian ini adalah siswa kelas 8A berjumlah 23 orang dengan distribusi 11 pria dan 12 wanita. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan dalam 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Siklus pertama akan diadakan 4 pertemuan atau 3 kali 45 menit, dan siklus kedua direncanakan untuk memiliki 4 pertemuan 3 kali 45 menit. Setiap siklus dilakukan di teknik analisis dilakukan di teknik analisis statistik deskriptif. Sedangkan untuk teknik analisis kualitatif menggunakan skala 5, yaitu pembagian tindakan dibagi menjadi 5 kategori. Berdasarkan dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa penerapan model pembelajaran tongkat berbicara bisa meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8A SMP Negeri 3 Sibulu-E Bone Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran talking stick dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar TIK materi perangkat lunak mengolah angka siswa kelas 8A SMP Negeri 3 Sibulu-E Kabupaten Bone. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata nilai hasil terakhir siklus pertama sebanyak 68,70% atau berada pada kategori sedang pada interval 55 sampai 74. Kemudian pada siklus kedua meningkat menjadi 80% atau berada pada kategori tinggi pada interval 75 sampai 89. Kemudian yang menjadi judul penelitian yang ketiga adalah pengaruh penilaian pelanggan dan kepuasan terhadap loyalitas peternak pengguna pakan lokal 31 Juli 2021. Kemudian judul penelitian yang ketiga adalah pengaruh penilaian pelanggan dan kepuasan terhadap loyalitas peternak pengguna pakan lokal yang diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2021. Nasional Emor Sinta 5 2021, tautan bisa dicek di portofolio. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penilaian pelanggan dan kepuasan terhadap loyalitas peternak dalam menggunakan pakan lokal di Kabupaten Bone. Desain penelitian deskriptif dan eksplanatif dilakukan selama 2 bulan Mei sampai Juni 2020. Populasi penelitian sebanyak 170 orang.
Sampel dipilih secara acak, sederhana dan berdasarkan tabel Ishak dan Mikhail sebanyak 139 orang. Data dianalisis dengan menggunakan structural equation model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa customer value berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan, yang terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0,37 dengan nilai T value 2,155 lebih besar 1,96. Variabel yang berkontribusi terbesar terhadap pembentukan customer Rp1.661.669 ekor pada tahun 2012, dan ternak ayam ras petelur 2.503.721 ekor, meningkat dari 2.360.142 ekor pada tahun 2018. Sementara itu pada tahun 2019, industri pakan memiliki nilai produksi sebesar 1,105 miliar rupiah, nilai investasi 400 juta rupiah, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 198 orang, yang menunjukkan besarnya peluang potensial dari industri pakan. Namun demikian, industri pakan di daerah ini mengalami penurunan, baik dari segi jumlah pabrik yang beroperasi maupun dari volume produksi. Jumlah pabrik yang beroperasi mengalami penurunan sebesar 34,78% dan volume produksi sebesar 10,56% pada tahun 2007. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Peternakan Kabupaten Bone, diketahui pula bahwa pangsa pasar yang mampu dikuasai hanya berkisar 35% dari seluruh kebutuhan peternak di Kabupaten Bone. Terjadinya penurunan jumlah pabrik pakan dan masih rendahnya pangsa pasar selain karena alasan permodalan, juga disebabkan karena masih rendahnya kepercayaan peternak terhadap kualitas pakan yang dihasilkan, atau dengan kata lain tidak mampu bersaing dengan pakan yang dihasilkan oleh industri pakan besar yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, masih adanya beberapa pabrik pakan di Kabupaten Bone juga menunjukkan bahwa industri tersebut bertahan akan posisi persaingan industri, atau dengan kata lain masih memiliki pelanggan yang loyal terhadap pakan lokal yang dihasilkan. Itulah tadi yang menjadi penyampaian dan penjelasan saya terkait dengan penelitian saya untuk kepentingan saya selaku peserta
Sarpol Semar pada tahun 2021 tahap kedua. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.